Halo semuanya. Sejak dulu manusia itu kan selalu penasaran ya, apa sih kebenaran itu? Nah, dalam pencarian besar-besaran ini, ternyata kita punya 3 alat utama untuk mencoba memahami dunia. Dan di pembahasan kali ini, kita akan bedah ketiga jalur itu, sains, filsafat, dan agama. Oke, kita mulai dari kutipan yang dalam banget dari Albert Einstein. Sains tanpa agama buta, agama tanpa sains lumpuh. Wow, ini langsung ke intinya kan? Kutipan ini menangkap banget ketegangan yang mau kita bahas. Hubungan antara dua kekuatan besar ini. Sebenarnya mereka ini musuhan, atau justru bisa jadi partner. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, ya kan? Kalau kita lihat sejarah, wah, ceritanya campur aduk. Ada masa-masa mereka kayak musuh bebuyutan, tapi ada juga masa-masa mereka akur banget. Jadi, yuk kita coba cari tahu bareng-bareng. Sains, filsafat, dan agama ini sebenarnya tim yang sama atau lawan tanding? Oke, untuk bisa jawab itu, langkah pertamanya kita harus kenalan dulu sama masing-masing jalan ini. Mereka punya cara pandang yang beda, alat yang beda, tapi tujuannya sama, mencari kebenaran. Intinya gini, 3 bidang besar ini masing-masing punya senjata andalan. Filsafat, andalannya itu akal atau logika murni. Sains, senjatanya itu observasi atau pengamatan. Dan agama, dasarnya adalah wahyu. 3 alat, 3 pendekatan, tapi semuanya mencoba memahami realitas yang sama. Nah, sebelum kita lihat gimana ketiganya nyambung, kita perlu definisikan dulu satu persatu. Biar jelas gitu, apa bedanya dan di mana mereka bisa ketemu. Yang pertama, filsafat. Secara harfiah artinya cinta kebijaksanaan. Gampangnya, ini adalah usaha buat ngertiin hal-hal paling dasar tentang kehidupan, cuma pakai kekuatan akal dan logika. Benar-benar bebas, tanpa terikat dogma apapun. Lanjut, ada sains. Nah, kalau sains ini mainnya di dunia yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita ukur. Sains itu nggak nebak-nebak soal apa yang mungkin ada. Sains itu menguji, mengukur, dan bikin model dari apa yang terbukti ada. Tujuannya ya untuk memahami alam apa adanya. Terakhir, agama. Agama ini fokusnya ke pertanyaan mengapa yang paling dalam. Kenapa kita di sini? Apa tujuan hidup? Sumber jawabannya pun unik, yaitu wahyu. Ini adalah pengetahuan yang dipercaya datang langsung dari Tuhan, yang ngasih kita semacam kompas moral dan tujuan hidup. Sesuatu yang nggak bisa dijawab sepenuhnya sama logika atau pengalatan aja. Oke, sekarang biar makin jelas, yuk kita bedah lebih dalam. Kita akan bandingkan ketiganya dari 3 sisi. Dari mana sumbernya, apa aja yang dibahas, dan seperti apa sih kebenaran menurut masing-masing? Nah, di tabel ini kelihatan banget kan bedanya? Coba lihat baris sumber. Filsafat pakai akal, sains pakai akal plus indera, sementara agama sumbernya dari wahyu. Terus di ruang lingkup, sains itu fokus ke hal-hal fisik yang bisa diamati, sedangkan filsafat dan agama bisa ngebahas sampai ke hal-hal metafisik atau gaib. Nah, yang paling krusial itu di baris kebenaran. Kebenaran di filsafat dan sains itu sifatnya relatif, bisa berubah kalau ada temuan baru. Tapi kalau di agama, kebenarannya itu dianggap mutlak, absolut, datang dari Tuhan. Nah, perbedaan mendasar inilah yang seringkali jadi sumber gesekan. Oke, setelah lihat perbedaan yang tajam tadi, gampang banget ya mikir kalau mereka ini pasti sering berantem. Dan iya, memang pernah. Tapi ternyata ceritanya nggak cuma soal konflik loh. Banyak yang percaya kalau alih-alih jadi musuh, ketiganya ini justru bisa jadi tim yang solid, saling melengkapi. Dan ide ini tuh bukan ide baru, lihat deh gambar ini. Ini contoh bagus banget dari tradisi intelektual Islam, di mana akal dan iman itu bukan musuh, justru sebaliknya. Sepanjang sejarah, banyak banget cendekiawan yang pakai alat, filsafat dan sains untuk menggali lebih dalam makna wahyu. Mereka melihatnya sebagai 2 jalan berbeda yang menuju puncak gunung yang sama, kebenaran. Ada cara menarik nih buat memahaminya, pakai model hubungan horizontal dan vertikal. Bayangin gini, secara horizontal, di level manusia, sains, filsafat, dan agama itu sejajar. Sama-sama usaha manusia mencari ilmu. Tapi, agama punya satu dimensi ekstra, hubungan vertikal. Ini adalah jalur khusus ke atas, ke Tuhan, ke sesuatu yang melampaui dunia fisik kita. Sesuatu yang nggak dimiliki sains atau filsafat. Terus prakteknya gimana? Nah, filsafat itu bisa jadi teman baik buat agama loh. Misalnya, filsafat ngasih kita cara berpikir yang sistematis untuk menafsirkan kitab suci. Terus, bisa juga jadi alat buat membangun argumen teologi yang kuat. Dan yang nggak kalah penting, filsafat bantu agama buat menjawab tantangan zaman sekarang. Dari soal etika teknologi sampai ideologi-ideologi baru. Analogi dari M.M. Sharif ini keren banget buat ngejelasinnya. Kita tidak seharusnya menganggap benang sebagai kain. Maksudnya gimana? Gini, bayangkan pemikiran Islam itu adalah selembar kain, fondasi utuhnya.
Nah, filsafat dari luar, misalnya filsafat Yunani, itu ibarat benang emas yang ditenun ke dalamnya. Benang itu mempercantik, memperkuat, tapi dia bukan kain itu sendiri. Intinya adalah adaptasi yang cerdas, bukan menelan mentah-mentah. Sekarang, kita sampai di bagian di mana semua ini coba disatukan dalam sebuah kerangka kerja yang utuh. Ada sebuah gagasan yang disebut paradigma profetik. Ini adalah sebuah cara untuk mendamaikan ketegangan antara akal, pengamatan, dan wahyu yang kita bahas di awal tadi. Jadi, apa sih paradigma profetik itu? Gampangnya, ini bukan berarti kita buang sains atau filsafat, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita pakai semua ilmu pengetahuan manusia, sains, sosiologi, sejarah, semuanya. Tapi kita kasih kompas. Kompasnya ini adalah nilai-nilai dan tujuan ilahi yang bersumber dari wahyu. Jadi ilmunya nggak jalan sendiri tanpa arah, tapi punya tujuan yang lebih besar. Paradigma ini punya 3 pilar utama. Pertama, humanisme. Intinya adalah memanusiakan manusia, mengakui martabat dan potensi setiap individu. Kedua, liberasi. Artinya, ilmu pengetahuan itu harus punya tujuan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Dan yang jadi fondasinya adalah pilar ketiga, transendensi, yaitu keyakinan bahwa semua pencarian ilmu ini harus terhubung dengan tujuan yang lebih tinggi, tujuan ilahi. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat direnungkan. Paradigma ini nantang kita buat berpikir, gimana kalau pencarian kebenaran itu bukan cuma soal ngumpulin fakta? Gimana kalau sains, filsafat, dan agama kita lihat bukan sebagai 3 kubu yang bersaing, tapi sebagai 3 alat dalam satu kotak perkakas yang sama, yang semuanya bekerja untuk satu tujuan besar, membangun dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Pertanyaannya jadi bukan lagi mana yang paling benar, tapi kalau semua ilmu ini punya tujuan yang mulia, apa yang bisa kita capai bersama-sama?